Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Wulan Delia, NPM 19050016 sebagai moderator, Dinda dan Ani sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja pemateri 1 yaitu Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan siswa untuk dapat berinteraksi antara siswa untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga dalam proses belajar mengajar tidak terjadi jarak atau jurang pemisah antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Menurut Saputra dan Rudianto, pada hakikatnya metode pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Menurut Solihatin dan Raharjo, pada dasarnya cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerjasama saat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya kepada Ani, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas materi tentang keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran kooperatif. Yang satu, yaitu melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak perlu tergantung pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir dan menemukan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, yaitu dapat memperdaya siswa untuk lebih bertanggung jawab. Yang kelima, dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Yang keenam, yaitu dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Yang kedelapan, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan berpikir. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas dan alat biaya yang cukup. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi didominasi oleh seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang kelima, yaitu bisa menjadi tempat ngobrol atau gosip. Hal ini jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar seperti datang terlambat, mengobrol atau bergosip, membuat waktu berlalu begitu saja sehingga tujuan belajar menjadi sia-sia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fase-fase media pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai serta motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam berkelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar, yaitu guru memfasilitasi kerja siswa dalam kelompok belajarnya. Yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keenam, yaitu memberikan penghargaan kepada siswa yang telah mencapai hasil yang memuaskan. Terima kasih kepada Ani. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran matematika. 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik.
terlihat dalam penyajian data di mana guru selalu memulai pembelajaran dengan menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik. Guru juga selalu memberikan motivasi agar peserta didik selalu semangat dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah memastikan kesiapan peserta didik, baik dari fisik maupun psikis. Guru juga menanamkan sifat untuk selalu berdoa dan bersyukur sebagai wujud taat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyajikan informasi ke peserta didik, di mana guru selalu menyajikan informasi kepada peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran berupa penjelasan-penjelasan singkat mengenai pokok-pokok materi maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 3. Mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok atau tim, di mana guru senantiasa mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajarnya dengan cara memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang cara pembentukan kelompok belajar dan membantu peserta didik untuk melakukan transisi yang efisien. Hal ini terlihat dalam setiap perpindahan peserta didik menuju kelompoknya. Guru selalu mengingatkan posisi untuk masing-masing kelompok, sehingga individu peserta didik yang merasa memiliki kelompok tersebut akan berkumpul ke posisi yang telah ditetapkan guru. 4. Membantu kerjasama tim dan belajar, di mana guru senantiasa membantu dan membimbing kelompok-kelompok belajar selama peserta didik mengerjakan tugasnya. 5. Mengevaluasi. Pada tahap ini, guru memberikan evaluasi dengan cara menguji pengetahuan peserta didik terhadap materi yang disajikan guru dalam permasalahan yang telah peserta didik selesaikan pada saat diskusi kelompok melalui presentasi hasil kerja peserta didik. 6. Memberikan pengakuan atau penghargaan. Guru senantiasa memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik dalam setiap aksi mereka, baik berupa tepuk tangan, puji-pujian, bintang prestasi, maupun tambahan nilai. Hal ini dilakukan agar peserta didik termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi pada kesempatan selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jigsaw menurut Slavin yaitu dapat digunakan apabila materi yang dipelajari berbentuk materi tertulis. Materi ini paling sesuai untuk subjek-subjek seperti pelajaran ilmu sosial. Literatur yang tujuan pembelajaran lebih kepada penguasaan konsep daripada penguasaan kemampuan. Dalam pembelajaran ini, para siswa bekerja dalam tim yang heterogen. Para siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit dan diberikan lembar ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus perhatian masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca, siswa-siswa yang dari tim berbeda yang memiliki fokus topik yang sama dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu, para ahli kembali ke timnya secara bergantian, mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka. Yang kedua, pembelajaran kooperatif CIRC. Pembelajaran CIRC atau kooperatif terpadu membaca dan menulis, yang artinya suatu model pembelajaran menyeluruh dengan cara membaca dan menulis yang melibatkan kerjasama murid dalam satu kelompok, di mana kesuksesan masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Proses pembelajaran dalam suatu penyampaian materi pelajaran sangat mendukung prestasi belajar siswa. Dalam suatu proses pembelajaran, guru menggunakan metode untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. Salah satu alternatif metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran itu adalah metode CIRC ini. Kenapa? Karena metode CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada sekolah dasar dan juga pada sekolah menengah. Yang ketiga, kooperatif tipe NHT. Pembelajaran kooperatif tipe NHT ini atau penomoran berpikir bersama adalah
merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan berbagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. NHT memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide yang dia punya dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. NHT ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. NHT ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia anak, mau dari TK, SD, SMP, dan semuanya. Keempat, pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Menurut Supriyono, yaitu tipe yang menggunakan kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kelima, pembelajaran kooperatif tipe STID. Menurut Slavin, pembelajaran Student Team Achievement Division merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif tipe STID, siswa perlu ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya dari jenis kelamin, suku, dan lain-lainnya. Guru dapat menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja di kelompok mereka. Untuk memastikan bahwa seluruh anggota telah menguasai materi tersebut, gagasan utama dari STID adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain. Yang keenam, pembelajaran kooperatif tipe TGT. Secara umum, TGT sama saja dengan STID, kecuali satu hal, TGT menggunakan turnamen akademik, menggunakan kuis-kuis, menggunakan sistem skor, habis itu menggunakan cara untuk kayak lomba-lomba gitu loh. Jadi inti dari TGT ini adalah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka melakukan permainan dalam anggota kelompok lainnya untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Menurut Johnson, kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar, yang kedua, meningkatkan daya ingat, yang ketiga, dapat digunakan untuk pencapaian taraf penalaran tingkat tinggi, yang keempat, mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik, yang kelima, meningkatkan hubungan antara manusia yang heterogen, yang keenam, meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah dan guru, yang ketujuh, meningkatkan harga diri anak, yang kedelapan, meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif, yang kesembilan, meningkatkan keterampilan hidup dalam bergotong royong. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, perbedaan persepsi siswa dalam memahami satu konsep. Yang kedua, siswa cenderung sulit meyakinkan siswa lain bila percaya diri yang dimiliki siswa tersebut kurang. Yang ketiga, guru cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk merekap hasil belajar siswa berupa nilai dan kepribadian siswa. Yang keempat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasai model pembelajaran ini. Yang kelima, model pembelajaran ini cenderung lebih sulit dilakukan apabila jumlah siswa lebih banyak. Langkah-langkah pembelajaran Jigsaw menurut Slavin yaitu yang pertama, siswa dibagi atas beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang yang disebut dengan kelompok asal. Yang kedua, dalam satu kelompok tersebut masing-masing siswa memperoleh materi yang berbeda. Yang ketiga, dari berbagai kelompok, para siswa dengan keahlian yang sama atau materi yang sama bertemu untuk mendiskusikan hasil kelompok-kelompok ahli. Yang keempat, setelah selesai berdiskusi, para ahli kembali ke dalam kelompok asalnya. Yang kelima, para ahli menerangkan hasil diskusi kepada kelompok asal. Yang keenam, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan menunjuk salah satu anggotanya sebagai perwakilan kelompok itu. Yang ketujuh, para siswa mengerjakan kuis-kuis individual yang mencakup semua topik. Kelebihan dan kekurangan dari model TPS. Yang pertama yaitu kelebihannya, memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang diajarkan
karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan teman yang lainnya untuk mendapatkan kesempatan atau pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugas dalam kelompok. Yang keempat, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. Yang kelima yaitu memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kelemahan dari model pembelajaran TPS, yaitu sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan waktu yang sangat terbatas, dan juga jumlah kelompok yang dibentuk sangatlah banyak. Tahap-tahapan TPS. Yang pertama yaitu think atau berpikir. Guru mengajukan pertanyaan atau yang berhubungan dengan pembelajaran, kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu secara mandiri untuk beberapa saat. Yang kedua yaitu tahap pairing. Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya dalam tahap ini. Setiap anggota yang berkelompok membandingkan jawaban atau hasil yang didapatnya dengan kelompok yang lain. Yang ketiga yaitu tahap share atau berbagi. Pada tahapan ini, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan berbagai dalam seluruh kelas dapat dilakukan menunjukkan pasangan secara sukarela, bersedia melaporkan hasil kerja kelompoknya atau bergiliran. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.